Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agung Rabagas Menanjak Kuningan dengan NIM 2105531 dari program studi teknik mesin. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya casting proses di bagian chapter 3, yaitu tentang machining process dengan dosen Bapak Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya. Yang pertama, lead and order tuning operation, yaitu yang pertama lead operation. Itu juga menghasilkan dengan aksi pemotongan permukaan rotasi atau permukaan yang memiliki salib bulat atau sebagian terjadi bulat bagian tertentu saja, baik itu eksternal maupun internal dalam benda kerja. RS atau dicup atau collet atau diikat ke tempat wajah. Itu pahat juga dimasukkan ke dalam benda kerja atau sepanjang benda kerja atau bisa juga dengan keduanya. Jadi proses ini juga menggunakan jenis perkakas yang diumpankan ke benda kerja. Ini merupakan video dari lead and order tuning experience. Maksudnya tuning operation. In straight turning, the tool is fed parallel to the axis of the work to reduce its diameter so that the final diameter is the same at each end. Removing a significant amount of material in one pass is called rough turning. The final lighter cut that creates a smooth surface finish is called finish turning. Taper turning produces a taper along the axis of the workpiece. Tapers are produced by offsetting the tailstock from center line or by using a taper attachment. Short, steep tapers can be turned using a compound rest. Contour turning, or profiling, was formerly performed by having the single-point cutting tool trace a template of the desired profile shape. This has largely been replaced by CNC turning, in which the desired contour is simply programmed into the machine, which directs a cutting tool to cut the contour. Forming is another alternative for generating complicated shapes. The tool reproducing the tool shape in the workpiece. Forming is commonly performed on automatic screw machines. Chamfering eliminates sharp corners from a workpiece and is a good safety measure. Typically, chamfering breaks corners at a 45-degree angle. Grooving creates a groove or recess using a tool that is usually the size and shape of the required groove. Some grooving tools can also widen a groove after plunging into the workpiece. Seperti itu. Selanjutnya ada churning. Itu merupakan mesin bubut yang paling umum dalam operasi. Dalam bentuknya yang paling umum, itu merupakan suatu alat pemotong yang digerakkan pada jalur yang tepat dengan hormat ke benda kerja yang berputar. Saat alat paralel ke sumber rotasi, belokan lurus itu terjadi dan permukaan yang dikerjakan berbentuk silinder atau bagian dari silinder. Ini sama dengan proses grooving.
Bulat atau bagiannya dari selera, ini bagian dalamnya. Oke, seperti itu. Lalu form tuning. Form tuning itu terjadi ketika alat pemotong satu titik bergerak secara longitudinal di jalur selain garis lurus atau ketika alat tersebut. Lalu selanjutnya ada tracer tuning. Ini merupakan proses pembentukan berputar. Gerakan ini juga terpotong ke dalam dan keluar saat bergerak secara longitudinal. Ini merupakan prosesnya. Proses ini prosesnya itu pembentukannya dengan cara berputar, proses berputar dan ini ada alatnya. Nyala otomatis ini bor bawah. Hasilnya seperti ini. Ini adalah permukaan gitu. Oke, selanjutnya ada facing. Itu merupakan proses yang menghasilkan permukaan datar yang bidangnya berada pada sudut kanan terhadap sumber rotasi bagian. Ini permukaan awalnya facing, sama di bagian pertama itu lead operation, ini strict tuning, taper tuning, lalu ini grooving, ini threading, tracer tuning, leading, rimming, dan boring. Proses terakhir ini yang bernama boring, yang dijadikan jadi satu, yang hasilnya tuh menjadi sebuah boring seperti itu. Lalu selanjutnya ada grooving. Ini sama juga dapat juga bagian dari bagian dari sebelumnya yang bernama lead operation itu. Di sana juga terdapat bagian groovingnya. Ini merupakan alat pemotong yang biasanya digiling sesuai lebar atau bentuk dasar yang dibutuhkan. Nah, ini ada. Oke, kita lagi nge-grouping pipa nih. Jadi ini pipanya belum di-grouping. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya dari grouping itu kayak gini. Nah, ini kayak dia di press gitu lah. Grouping ya. Mesinnya gini lah. Ini juga pipa-pipa 4 in. Jadi grouping itu bukan di slab ya, untuk butterfly coupling. Nah ini jadi dia kayak di tekan gitu lah. Jadi fungsinya untuk masukin butterfly coupling ke instalasi hidran biasanya, atau enggak instalasi plumbing juga bisa, tergantung kebutuhan. Yang pasti kalau misalnya pakai butterfly coupling ya harus di grouping kayak gini, 4 in teman-teman. Keju 40 ditekan. Nanti ini masuk ke butterfly coupling. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada knurling. Ini sebenarnya bukan pemesinan atau pemotongan atau operasi karena knur terbentuk dan bukan potong. Ini alatnya, ini proses knurlingnya. Ini ada top slide-nya. Ini memang mirip seperti alat pemotong tapi bukan alat pemotong. Ini ada cup untuk alat yang di sebelah sininya dijadikan satu, dan ini merupakan alatnya seperti itu. Selanjutnya ada A2, lead and turning operations. Ini adalah tujuan umum mesin yang menyediakan sarana paling dasar untuk melakukan pembubutan, penghadapan alur knurling, dan operasi threading. Ini sama dengan gambar sebelumnya. Ada facing, strict tuning, taper tuning, grooving and couple, threading, taper tuning, lalu ada drilling, rimming, dan proses yang terakhir bernama boring seperti itu. Lalu turret latch.
Berbeda dengan mesin bubut bahwa mereka memiliki slide membawa, biasanya itu back heksagonal pemegang alat yang bernama turret. Sebagai pengganti tailstock, itu juga dapat menahan alat pemotong di setiap sisinya. Ini merupakan alat-alatnya. Dia memiliki di tengah ini memiliki alat potong di setiap sisi sini. Ini merupakan alat potong yang pertama, memotong, lalu keluarlah hasil seperti ini. Ini merupakan hasil material yang sudah dipotong dari awal seperti itu. Lalu ada screw machines. Ini adalah alat mesin bubut otomatis, awalnya dikembangkan untuk produksi massal sekrup dari stok batang, tetapi sudah lama digunakan untuk berbagai macam suku cadang dari bar stok dengan ukuran yang berjangkauan. Ini merupakan proses dari screw machines. Ini merupakan banyak arti-artinya di screw machine ini, bagian-bagiannya dan partnya. Ini merupakan alat untuk menggunakan screw machines atau mesin bubut. Ini proses mesin bubutnya, ini alatnya, dan ini mesinnya seperti itu. Ini untuk menggas di bagian kaki seperti itu. A2C1 single spindle screw machines. Ada dua jenis single spindle yang umumnya sekrup, Brown dan Sharp atau menara tipe dan tipe switch. Brown dan Sharp jenis pada dasarnya adalah mesin bubut secara otomatis. Ini bahkan prosesnya, ini ada upper slides-nya, ini workspace-nya, proses kerja itu di sini, dan ini cross slides-nya, dan proses tempat jalannya alat material tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya ada A2C2 Swiss type screw machines. Di mesin tipe Swiss, perkakas dipasang pada dua slide silang dan 3 slide atas disusun secara radial di sekitar poros. Nah, disusun secara radial, ini ada porosnya. Ini proses radialnya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu berikutnya A2C3 multiple spindle screw machines, memiliki 4, 6 atau 8 spindle, bukan spindle tunggal. Mesin tipe Brown dan Sharp dan Swiss, ini juga proses yang ditahan dalam drum pengindakan di bed di headstock mesinnya. Ini proses headstocknya. Ini ada spindle-nya, ini ada cross slides, ini proses jalannya slide-nya di sini seperti itu. Lalu ada chucking machines. Ini adalah otomatis mesin bubut yang dirancang untuk operasi pada coran, tempat, dan bagian lain, bukan pada bar stock. Sebaliknya, mesin pencabut ini punya cara untuk poros untuk menahan bagian yang akan dikerjakan. Ini contoh video mesin poros. Oke, seperti itu. Ini merupakan proses porosnya. Ini mesin generator. Ini on off-nya seperti itu. Lalu round hole making methods. Ada drilling, sumbu dan dimasukkan secara aksial ke dalam benda kerja. Seperti kemajuan itu juga menghasilkan lubang bundar pada benda kerja. Ini prosesnya, dan ini proses penghalusannya. Dan ini juga proses gininya, proses awalnya. Ini juga
proses awalnya dan hasilnya dihaluskan seperti ini. Ini juga ada ukurannya, diukur dulu sebelum dihaluskan seperti ini dan hasilnya seperti ini. Dihaluskan dan kecil hasilnya seperti ini, seperti itu. Lalu counter boring, ini merupakan porsi yang membesar. Operasi yang paling sering dilakukan untuk memberikan jarak bebas untuk kepala baut atau bagian multi diameter. Counter boring ini bagian pertama, kedua, dan ketiga. Hasilnya seperti ini, yang memberikan jarak, dan ini ada proses jaraknya. Yang dulunya menyatu, dia diproses, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada countersinking. Ini merupakan proses yang membutuhkan talang pada palang di ujung untuk masuk ke lubang. Proses untuk memasukkan ke lubangnya ada caranya. Ini proses pembolongannya untuk memasukkan ke lubang. Proses bornya. Seperti itu. Lalu ada reaming. Ini merupakan operasi pemesinan sekunder untuk lubang yang ada. Ini dapat memberikan yang lebih akurat di diameter. Ini prosesnya. Dan proses sekunder untuk lubang yang ada. Ini proses lubangnya, ini ada sekundernya. Ini bagian yang diarsir, ini ada workspace-nya, tempat kerjanya di sini. Prosesnya dan hasilnya seperti itu. Lalu ada boring. Ini adalah operasi yang memperbesar dan meningkatkan akurasi lubang yang ada. Ini operasinya, ini diperbesar dan meningkatkan, dan hasilnya seperti ini untuk meningkatkan akurasi lubang yang ada. Selanjutnya ada jig boring. Jig boring ini alatnya ini sama seperti mesin bor. Lalu itu alatnya sama dengan mesin bor, tapi dia di boring di dalamnya. Seperti itu. Ini merupakan B5B, horizontal boring mills. Pada dasarnya mesin milling horizontal besar yang mampu melakukan pekerjaan boring, milling, dan operasi. Proses ini juga bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan boring, milling, dan operasi pemesinan lainnya. Seperti itu. Lalu B5C, vertical boring mills. Ini adalah mesin dengan meja horizontal berputar pada sumbu vertikal dan kepala alat presisi. Biasanya dua kepala alat itu mampu bergerak ke atas dan ke bawah dan ke samping-samping. Ini alatnya bisa ke atas ke bawah, ini proses ke sampingnya, dan bisa memutar seperti ini. Lalu B6, gun drilling. Ini ditunjukkan pada gambar 3B6, sebuah berputar bor seruling tunggal. Biasanya itu berujung karbida dan dipandu oleh selongsong di awal lubang yang dibor. Ini awal lubangnya kita bor yang bernama colon passage. Ini karbida cuttingnya, ini dipotong jadinya. Ini workspace-nya, tempat kerjanya yang bernama kotak ini. Ini ada drill body, drill hole, dan board marsubing pad, dan hasilnya seperti ini. Ya, tempat kerjanya seperti ini. Ini ada tree panning. Ini membuat alur melingkar di benda kerja melalui penggunaan satu atau lebih pemotong atau tempat memotong gigi atau gigi berputar tentang sumbu pusat gigi seperti cutting tool dan workspace. Ini proses pemotongannya yang berputar. Ini tempat kerjanya, ini proses tempat kerja yang tadi, lalu dipotong, dibentuk, nah hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada multiple spindle drilling. Ini adalah etika jumlah produksi yang cukup besar, mungkin dapat dibenarkan untuk membangun kepala pengeboran dengan nomor bor.
yang semuanya didorong dari yang sama sumber listrik dan melakukan kontak dengan benda kerja pada saat yang sama, mengebor sejumlah lubang serentak. Ini adalah proses lubang bor yang didrill dengan mengebor dengan banyaknya jumlah serentaknya lubang, seperti itu. Grinding, selanjutnya ada grinding and abrasive machining. Pada titik ini dimana pemotongan itu dilakukan secara berlangsung. Ini proses berlangsungnya, proses pemotongannya, dan ini proses dari awal menuju akhirnya, seperti itu. Yang pertama ada C1A, Center Type Cylindrical Grinding. Ini merupakan dilakukan pada mesin bubut. Benda kerja biasanya diadakan di setiap ujung pada pusat runcing dan diputar di pusat-pusat ini. Di pusat grindingnya dan diputar dari pusat-pusat sini. Ini yang bernama coolant, ada work centernya, ada workspace, work centernya ada 2. Biar proses ini sangat cepat, agar cepat selesai, seperti itu. C1B, centerless grinding, adalah proses untuk pemasingan permukaan silindris di mana benda kerja itu tidak dipegang antara pusat atau dicekam. Ini merupakan sama seperti gambar di 3C1B, itu digrinding, sama-sama digrinding. Ini di grinding wheels. Ini ada workspace-nya. Ini ada merupakan alat workspace-nya. Ini merupakan alat dari centerless grinding, seperti itu. Lalu selanjutnya ada top fit centerless grinding. Dalam metode ini, roda pengatur dimiringkan sedikit seperti yang ditunjukkan pada gambar 3C1B1. Ini proses ini dimiringkan agar bagian untuk bergerak itu terjadi secara aksial melintasi roda gerinda sebagai penggilingan berlangsung, seperti itu. Lalu C1B2 yaitu in-feed centerless grinding. Berbeda dari proses umpan melalui bagian itu tidak bergerak secara aksial. Ini tidak bergerak secara aksial atau otentik, seperti itu. Dia tetap berputar secara normal. Ini ada pounding wheel-nya, ini ada workspace-nya, seperti itu. Lalu C1B3 in-feed centerless grinding. Ini digunakan untuk bagian yang meruncing, entah roda pengatur atau roda gerinda atau keduanya. Nah, ini merupakan alatnya itu meruncing biar bisa memotong dan menjadi rata. Ini merupakan alat material, ini pons dan die-nya, seperti itu. Selanjutnya ada C2 yaitu internal grinding. Ini merupakan proses yang menyelesaikan permesinan lubang bundar yang ada. Ini merupakan contoh videonya. Nah, ini dia menyelesaikan permesinan lubang bundar. Proses alatnya tuh selalu berbentuk bundar, lalu diputar terus hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada internal centerless grinding. Dapat digunakan untuk menyelesaikan dengan mesin, cincin, dan sejenisnya bagian. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 3C2A, benda kerja adalah diadakan di antara 3 gulungan yang menempatkan dan memberikan rotasi. Ini yang digulung, ini proses rotasinya. Ini ada regulating full. Ini ada alat pressure-nya. Ini proses grindingnya dan berbentuk seperti ban. Lalu selanjutnya ada surface grinding. Ini memindahkan benda kerja ke dalam bidang horizontal sehingga lewat di bawah roda, putar roda yang menyentuhnya dan menghilangkan material permukaan. Ini proses grindingnya seperti gerinda itu diputar dan hasilnya untuk menghilangkan permukaan atau sandblasting, seperti itu. Ini ada horizontal spindle surface grinding. Ini adalah grinding permukaan dengan roda gerinda yang horizontalnya itu poros, sama seperti gambar di slide sebelumnya, seperti itu.
Lalu vertical spindle surface grinding. Ini merupakan roda gerinda yang dipasang pada spindle vertikal dengan baik meja putar atau bisa juga dengan bolak-balik. Itu. Lalu strip feed grinding. Itu adalah abrasif proses pemesinan yang mampu menghilangkan stok berat. Hal ini terutama berlaku untuk bahan keras yang akan sulit atau tidak layak untuk mesin dengan pemotong penggilingan. Ini proses pemotongnya, dan ini alat workspace-nya. Ini alat materialnya, seperti itu. Lalu ada jig grinding. Ini penggilingan jig itu merupakan proses mesin spindle vertikal mirip dengan penggerak jig yang ada di slide sebelumnya, dan digunakan untuk penggilingan internal. Ini juga memiliki meja horizontal yang dapat dipindahkan dan dapat ditempatkan dengan tempat yang sangat akurat. Ini contoh videonya. Nah, ini awal prosesnya. Ini di grinding dan membentuk alat, dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan contoh-contohnya terbentuk menjadi ada yang segi 4, bulat, atau angka 8 seperti itu. Lalu C4A itu tool post grinding. Itu melibatkan pemasangan roda gerinda yang digerakkan daya untuk keduanya penggilingan eksternal atau internal pada tiang alat mesin bubut. Ini sama juga seperti di slide selanjutnya. Ini ada tiangnya. Ini merupakan alat mesin bubut yang sederhana, seperti itu. Lalu low stress grinding. Ini adalah variasi penggilingan konvensional yang tujuannya untuk meminimalkan tekanan yang dikembangkan di benda kerja oleh grinding operasi. Ini proses grindingnya. Ini proses kedua. Lalu berpindah-pindah dan hasilnya seperti ini. Seperti itu. Yang selanjutnya ada C6, yaitu plunge grinding. Ini hanyalah pusat operasi yang penggilingannya di mana tidak ada melintang umpan dari roda gerinda. Sebaliknya, roda diberikan makan langsung ke dalam karya. Ini contoh videonya. Nah, ini alat materialnya. Lalu digerinda sampai halus, permukaannya sampai halus. Nah, ini dia. Dan hasilnya seperti itu. Selanjutnya ada disc grinding. Ini adalah sarana untuk memproduksi flat permukaan benda kerja yang dipegang pada flat pengoperasian yang dapat dilakukan secara manual. Ini juga bisa diputar secara manual. Dan ini alat materialnya diputar dan mendapatkan hasil seperti ini. Dan ini juga ada double disc. Ini ada dua disc brake seperti itu untuk memutar grindingnya, seperti itu. Selanjutnya ada abrasive belt grinding. Itu menggunakan sabuk kain berlapis abrasif untuk menghilangkan logam. Ini ada contoh videonya. Ini merupakan proses untuk menghilangkan suatu logamnya. Ini di grinding. Seperti ini. Dan ini dipindahkan lagi. Di grinding lagi. Selanjutnya ada abrasive jet machining. Ini juga menyediakan pemotongan tindakan dari efek abrasif itu halus, aliran gas itu berkecepatan tinggi. Nah, ini contohnya, contoh cara pengerjaannya. Ini ada efek abrasif bubuk halus dalam aliran gas yang berkecepatan tinggi. Ini yang berkecepatan tinggi. Dan ini workspace-nya. Inilah dia yang bernama abrasive process. Ini prosesnya berada dari sini, lalu berputar,
Ini dia punch and die-nya, seperti itu. Selanjutnya ada abrasive flow machining. Ini menggunakan media abrasif yang kental seperti dempul dipompa sehingga dapat mengalirkan melawan benda kerja. Ini contohnya. Proses ini yang ada di sini itu juga dapat untuk melawan benda kerja, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ultrasonic machining. Ini juga menggunakan bahan abrasif dalam bubuk air dan alat yang dapat dibentuk. Ini alat yang dulunya tidak terbentuk yang menjadi terbentuk karena ada toolnya ini, seperti itu. Selanjutnya ada rotary ultrasonic machining, menggunakan alat berputar dilapisi dengan abrasif dan ultrasonik bergetar. Ini alat ini sudah dilapisi oleh ultrasonik yang bisa bergetar dan juga dilapisi berlian abrasif. Ini ada tool, ini proses untuk memutarnya atau rotation. Ini ada feedback, ada vibration, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini proses dari atas lalu ke bawah. Ini ada end phase, seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.